Hello bre, bertemu lagi di Cinema Yansli yang kerjanya membahas film mulu. Battle Los Angeles. Film yang akan kita bahas kali ini dirilis pada tahun 2011, disutradari Jonathan Lieberman serta dibintangi Aaron Eckhart, Corey Hedrick, Jim Parrott, Roman Rodriguez, dan Will Ritchard. Tapi sebelum masuk ke filmnya, buat kalian yang menonton, jangan lupa untuk di-subscribe dan aktifkan loncengnya. Tanpa banyak bacot lagi, siapkan posisi paling enak. Ini dia filmnya. Di awal kita diperlihatkan tentara tua berpangkat staf sersan bernama Mike yang lagi jogging. Ia pun didahului oleh bawahannya. Tidak lama kemudian, Mac pergi ke markas untuk menemui John. Dikarenakan sudah tua, ia pun akan segera dipensiunkan. John? Oh, God. What's up, Mike? You're expired. Clear the shelf. Saat latihan bersama pasukannya, datang mobil yang menjemput mereka semua untuk pergi ke markas, termasuk Mike. Ternyata di kota California terjadi penyerangan oleh bangsa alien yang membasmi penduduk sekitar. I need you. Hands on deck, Staff Sergeant. Ketika tiba di markas, Mac ternyata masuk di pasukan yang dipimpin oleh letnan muda bernama Martinez. Saat bertemu, Letnan Martinez pun memerintahkan Mac untuk tidak membuat masalah saat masuk di pasukan yang telah ia pimpin. Para tentara juga terkejut saat masuknya Mike ke dalam tim mereka. Ternyata di masa lalu saat Mac memimpin pasukan perang, semua pasukannya terbunuh, kecuali dirinya. Dan semua tentara mengira bahwa Mac lah yang membunuh semua pasukannya. Padahal Mac tidak sama sekali melakukan hal yang diperkirakan oleh para tentara. Saat berangkat terlihat sebagian kota telah hancur akibat serangan para alien. Bahkan helikopter yang mereka naiki sempat terkena tembakan. Beruntung tidak mengalami kerusakan, mereka pun mendarat dengan selamat. Sebelum berperang, mereka terlebih dahulu mendengarkan arahan dari atasan untuk menyelamatkan warga sipil yang masih hidup di kota Los Angeles. Karena tepat di jam 19.30 akan dijatuhkan nuklir di tempat itu. Mereka pun harus membunuh semua makhluk yang bukan manusia. Saat selesai, mereka pun langsung pergi ke medan peperangan. Di tengah kota terlihat begitu banyak warga sipil yang telah tewas hingga muncul pergerakan di arah jam 12. Namun ketika diawasi itu hanya seekor anjing yang menghampiri mereka. Ketika dianggap sudah aman, tiba-tiba muncul serangan yang ternyata itu adalah alien yang telah menunggu kehadiran mereka. Terlihat Letnan Martinez begitu panik ketika mendapat serangan sampai-sampai ia lupa bahwa yang memimpin pada pasukan itu adalah dirinya. Salah satu dari mereka pun menyadari bahwa tentara bernama Lenihan tidak bersama mereka. Benar saja ternyata Lenihan tersesat di salah satu rumah warga. Ketika ia keluar, tepat di belakangnya muncul alien yang menembakinya. Beruntung tembakan alien itu hanya mengenai radionya. Dengan kaget, Lenihan pun menembak alien itu hingga terjatuh di kolam renang. Ketika Mac menemukan Lenihan dan menghampirnya, alien itu muncul kembali. Ketika sampai di perkotaan Los Angeles, tiba-tiba mereka kembali mendapatkan serangan mendadakan hingga salah satu dari mereka terkena luka bakar tepat di wajahnya. Saat melihat pergerakan, ternyata itu merupakan pasukan lain yang sebagian mereka telah tewas.
Letnan Martinez pun mengarahkan pasukannya untuk berlindung di gedung polisi. Everyone else is either dead or missing. I picked up air for. Come on. Ketika masuk gedung, ternyata ada beberapa warga sipil yang masih selamat. Dengan cepat Mac membawa mereka. How many of you? 5 of us, 3 kids. Saat helikopter penyelamat pun tiba, tentara yang terluka pun segera dievakuasi. Namun, ketika hendak terbang, tiba-tiba membuat Letnan Martinez merasa bersalah atas kehilangan beberapa tentara terbaiknya. Those bombs gonna drop. Di luar terlihat begitu banyak alien yang menuju ke pusat kota. Salah satu tentara pun melihat bis untuk digunakan agar bisa menjauhi dari kota Los Angeles yang sebentar lagi akan dijatuhkan bom nuklir. Dalam perjalanan menuju markas, mereka sempat berhenti. Karena begitu banyaknya pasukan alien yang lewat, salah satu tentara pun mencoba untuk menghubungi markas dengan radio, yang membuat pesawat alien itu berhenti untuk mencari posisi mereka. Mac pun menyadari bahwa frekuensi radio itulah yang bisa membuat pesawat alien itu berhenti dan mencari posisi mereka. Dengan cepat, Mac memerintahkan untuk mematikan semua radio. Mac pun mempunyai ide untuk memancing pesawat itu dengan menggunakan radio. Saat pesawat itu terpancing, Mac pun melemparkan bom membuat pesawat itu hancur lebur. Mac pun mencoba menghampiri puing-puing pesawat. Ternyata kapal itu tidak memiliki pilot, melainkan ada yang mengontrol pesawat itu dari jarak yang jauh. John Wayne, shit staff sergeant. Mereka pun melanjutkan perjalanan, namun jalanan yang ingin mereka lalui ternyata sudah hancur akibat serangan alien itu. Tiba-tiba mereka kembali mendapatkan serangan oleh para alien. Dengan skill menembak yang begitu mantap, mereka pun dapat menewaskan sebagian alien. Namun tiba-tiba muncul alien dengan alat seperti robot yang mempunyai daya hancur yang begitu kuat hingga menewaskan sebagian tentara. Letnan Martinez dan Mac pun sempat terkena tembakan yang membuat Letnan Martinez terluka parah. Karena merasa dirinya tidak mungkin selamat, ia pun memutuskan melakukan misi bunuh diri. Mac pun karena diperintah, ia pun meninggalkan Letnan, yang membuat para tentara lainnya berpikir buruk dengan Mac karena sudah meninggalkan Letnan Martinez. This is Lieutenant William Martinez, Echo Company. Mac pun memerintahkan pasukannya dan warga sipil untuk segera berlindung, karena dalam waktu 6 menit lagi, tempat itu akan segera dihancurkan. Terlihat warga sipil terluka parah karena terkena tembakan. Ia pun meminta Mac berjanji untuk bisa menjaga putranya agar tetap hidup. Salah satu tentara berhasil menemukan tempat di mana ruang kontrol para alien berada melalui siaran TV. Take out their air power. Ketika waktu peluncuran bom nuklir tiba, ternyata tidak ada getaran-getaran yang mereka rasakan. Dalam artian, bom nuklir tidak jadi untuk diluncurkan. Shit, what the hell? Would we have felt that from here if they had dropped? If they'd have dropped by now, we'd have. Saat dilihat, ternyata markas utama mereka yang hendak meluncurkan bom sudah hancur lebur diserang alien. Terlihat seorang pria warga sipil telah tewas. Anak laki-lakinya pun sangat terpukul atas kehilangan ayahnya. Mac pun mencoba menenangkan anak itu dan berjanji untuk bisa mengeluarkannya dari tempat ini. Salah satu tentara pun menanyakan kepada Mac apakah ia mau mengeluarkan mereka juga atau dibuang seperti halnya pasukan yang pernah Mac pimpin. Mac pun langsung menghampiri tentara itu dan menjelaskan bahwa ia juga mengingat nama, pangkat, dan juga nik tentara yang telah gugur di medan perang. Dalam artian, itu bukan keinginan Mac untuk meninggalkan mereka, melainkan merekalah yang mau mengorbankan dirinya demi Mac. Setelah mendengar penjelasan Mac,
Tentara itu pun langsung paham bahwa Mac bukan penyebab atas kematian para tentara yang ia pimpin. Our Private 876 Sickening Marine. And I miss him. You remind me of him. Para tentara itu langsung mempersiapkan amunisinya dan langsung menaiki mobil baja untuk bisa mengantarkan warga sipil ke tempat yang aman. Helikopter penyelamat pun datang untuk menyelamatkan mereka. Namun saat di perjalanan, daya helikopter pun tiba-tiba error. Seperti ada yang ingin mematikan daya helikopter itu. Salah satu tentara melihat letak di mana pusat kontrol para alien itu berada. Mac pun dengan gagah berani meminta turun ke area itu untuk bisa menghancurkan pusat kontrol alien itu sendirian. Namun dikarenakan tentara lainnya ingin mendapatkan penghargaan, mereka pun ikut turun bersama Mike. Ketika menuju tempat itu, nampak begitu banyak alien yang menjaga area itu. Mereka pun mencoba masuk lewat lorong bawah tanah. Namun tiba-tiba keberadaan mereka diketahui oleh para alien. Beruntung mereka dengan mudah dapat melumpuhkan alien itu. Karena keberadaan mereka sudah diketahui oleh para alien, dengan cepat mereka naik ke atas. We're right over there, Commander. Di atas mereka menyusun strategi untuk bisa menghancurkan pusat kontrol alien itu dengan memberikan kode ke markas di mana bom dijatuhkan. Namun terlebih dahulu mereka memberitahu markas dengan menggunakan radio. Salah satu tentara pun naik ke atas gedung agar bisa berkomunikasi dengan markas tentang rencana mereka. Markas pun memberi waktu 3 menit untuk meluncurkan roket. We got 3 missiles coming in 3 minutes. Mac pun memberi tanda dengan menggunakan laser agar roket tidak salah sasaran. Namun ketika akan melakukan itu, satu alien mendekati mereka. Dengan cepat tentara lainnya melumpuhkan alien itu. Namun naas, akibat radio yang telah ia hidupkan membuat posisinya diketahui alien. Dan boom! Mereka pun mendapatkan serangan bertubi-tubi oleh bangsa alien itu. Nampak begitu banyak bangsa alien yang menghampiri mereka. Kecil kemungkinan mereka bisa selamat oleh serangan itu. Namun tiba-tiba roket datang yang menghantam tepat di pusat kontrol alien. Karena sudah hancur, mereka pun senang. Namun tiba-tiba tanah bergetar, lalu muncul sosok yang begitu besar. Rupanya yang mereka hancurkan bukan pusat kontrol yang asli, melainkan yang besar itulah yang asli. Saat roket datang lagi dan mencoba menghantam markas kontrolnya, tiba-tiba pesawat kecil dengan sengaja menabrakkan dirinya ke roket. Terlihat semakin banyaknya alien yang menembaki mereka. Mac pun kembali mengambil laser agar bisa mengarahkan roket ke arah yang benar. Saat pesawat kembali ingin menabrakkan dirinya ke roket, tentara langsung menghancurkannya dengan RPG. Sehingga roket itu tepat mengenai sasaran, membuat markas pusat kontrol mereka hancur. Alien itu pun langsung mundur melarikan diri. Tak lama kemudian datang helikopter yang menyelamatkan mereka. Ketika sampai di markas, bukannya istirahat, Mac malah mempersiapkan dirinya untuk kembali mengikuti penyerangan di area yang masih terdapat alien. Begitu juga dengan para pasukannya, dan film ini pun tamat. Pesan yang dapat kita ambil, janganlah melihat seseorang dari tampilan luarnya, karena kita tidak tahu bagaimana tampilan dalamnya. Sekian dari saya, kuharap kalian bisa terhibur. Sampai jumpa di film selanjutnya. Bye-bye.